Bang Rocky ya, saya bayangkan ya, Anda pasti tidak tertarik untuk menjadi bagian dari kekuasaan di rezim apapun. Sepertinya begitu. Itu filosofi atau memang nasib? Enggak, saya justru tertarik untuk menjatuhkan semua rejim. Jadi Bang Rocky, Lanjut, lanjut. saya ingin menanyakan sesuatu yang serius ya di Republik ini. Gini, kan Bung Rocky kan orang yang katakanlah berjuang untuk demokratisasi ini kan katakanlah prodem ya, pro demokrasi bukan prodemnya Iwan Sumule tapi Ini temanya pro demokrasi. pro demokrasi. Tapi setelah puluhan tahun berjuang di ranah demokrasi, kira-kira kita bicara yang positifnya. Pencapaian yang paling memuaskan apa? Kita boleh sekarang beranggapan bahwa seluruh aktivitas oposisi mengalami pasang surut tadi, tapi oposisi selalu mampu untuk menunggangi kesempatan. Dan itu artinya tidak mungkin lagi negara ini berubah menjadi otoritarian. Walaupun kenekatan-kenekatan istana masih ingin mengendalikan opini publik, nipu melalui tadi survei, itu kan juga buruk buat demokrasi itu. Jadi sukses kita adalah mempertahankan oposisi supaya demokrasi bisa berlanjut. Oke, tapi itu seperti sudah hukum alam ya. Setiap penguasa tidak menginginkan demokrasi. Ya, memang itu hukum alamnya yang disebut hukum besi oligarki itu. Iya. Dan setiap organisasi yang membesar selalu dikendalikan oligarki. Demikian juga kekuasaan di istana tuh. Walaupun teori oligarki kan bisa dibahas melalui perspektif yang disebut Weberian, bahwa organisasi selalu berakibat menumpuknya kekuasaan pada sebagian kecil orang, oligarki gitu. Tapi juga bisa diterangkan secara Marxian bahwa oligarki itu adalah kelangsungan kepentingan untuk melangsungkan akumulasi kapital. Tetapi entah itu keterangan Weberian atau keterangan Marxis, oligarkinya tetap sama di kita. Dan oligarki yang versi buruk di dalam sejarah oligarki, yaitu bersekongkolnya kekuasaan dengan penguasa dalam upaya untuk menipu rakyat. Itu oligarki yang dungu itu. Jadi kalau kita bicara tentang oligarki kita, motifnya itu uang atau lebih banyak uang atau kekuasaan? Lebih banyak soal uang sebetulnya. Kan kekuasaan dia peroleh lewat pemilu kan. Tetapi justru kekuasaan itu dia pakai untuk cari uang. Padahal kalau kapitalis yang murni, ya dia bersaing aja kan, kompetisi bebas aja tuh. Ini artinya penakut si akumulatornya sehingga mesti nempel pada kekuasaan. Jadi minta di backup oleh kekuasaan. Nah itu kedungan dari oligarki Indonesia. Dan pastinya kan tidak bagus bagi menumbuhkan ekonomi yang kuat kan kalau gejala begini. Ya di mana-mana ekonomi itu tumbuh enak kalau ada kompetisi di antara korporasi. Itu penting. Dan kita nggak anti korporasi. Tugas korporasi memang mengakumulasi keuntungan. Tetapi tugas negara mendistribusikan hasil akumulasinya. Yang ngaco sekarang negara mempromosikan akumulasi, itu ngaconya tuh. Lalu kemudian bagian karena dapat fee kan terus. Lalu bagian negara fee-nya itu ditaruh di luar negeri. Di luar negeri, kalau negara perlu cawe-cawe dengan istilah teks amnesti segala macam, padahal itu hak dia, tapi dia tetap takut untuk mempersoalkan karena dia diternakkan oleh oligarki. Jadi negara ini kandang oligarki sebetulnya. Jadi gini Bang Rocky ya, kalau kita bicara akumulasi kapital kan sudah more than enough, sudah lebih dari cukup. Apalagi yang ditakutkan untuk membuka yang namanya fair competition atau open competition bagi oligarki yang kerjanya nyari uang ini. Dia nggak lapar tapi cari uang. Karena oligarki nggak percaya diri kan. Oligarki yang diasuh oleh negara, sebaliknya negara itu disuplai hidupnya oleh oligarki, maka di antara dua orang yang nggak percaya diri takut berhadapan dengan kompetisi bebas gitu. Lalu dipasang segala macam cara supaya dia tetap langgeng, seolah-olah itu natural, yang namanya presidential threshold, undang-undang omnibus, itu kan semua peralatan untuk menghalangi kompetisi bebas. Jadi sobat era sekalian, contoh ketidakpercayaan diri oligarki dalam politik itu presidential threshold ya. Itu contoh paling nyata ya dan paling absurd. Iya.
Jadi kalau di bidang ekonomi adalah tadi perpanjangan konsesi tambang yang otomatis. Iya, undang-undang apa itu bahwa Undang-undang minerba. dan karena itu timbul persekongkolan kan. Jadi nggak perlu dievaluasi lagi, langsung diiakan. Padahal sebetulnya perusahaan rugi yang harusnya dibalikin dulu ke negara, perusahaan lingkungan itu diloloskan aja begitu. Karena satu nafas mereka. Dan bahkan ketika mereka mengalami kesulitan likuiditas untuk membayar utang yang jatuh tempo, Dengan mudah bailout. dapat uang dari negara Iya kan melalui ajaib. BUMN tentu ya. Iya BUMN yang udah rugi tapi tetap sok-sok ingin pamer padahal utang di mana-mana, pada akhirnya jual juga tuan. Jadi itu kerjaan dari Menteri BUMN tuh. Jadi calo juga sebetulnya, nggak ada. Kan bisnisnya nggak ada tuh. BUMN belum sempat untung udah dijual itu. Jadi apa fungsinya tuh dari segi keuntungan publik? Salah keuntungan satunya jalan tol belum sempat untung dijual. Ya itu ya ada berapa tuh ruas jalan tol yang mau Iya, dilelang. belum sempat menikmati keuntungannya ya. Ada sih keuntungan konstruksinya di awal ya. Oh ya, tapi itu juga dibagi-bagi di awal juga Ya, kan. dibagi-bagi di awal. Tapi Proyek. keuntungan yang lebih jangka panjang buat negara belum terlihat kan? Memang kan BUMN itu didesain untuk menghasilkan kemakmuran dan di ujungnya itu nanti dibagi-bagi ke rakyat. Tapi kalau belum apa-apa demi manipulasi akuntansi seolah nggak ada utang lalu dijual, itu artinya kita belum nikmati sebetulnya. Tapi Jadi nanti, yang menikmati adalah elit di BUMN yang bersangkutan, karena pada masa konstruksi kan dia udah dapat duluan segala fee, macam. tapi ke masyarakatnya nanti dicekek dengan tarif yang mahal. Iya, jadinya. begitu dikasih ke swasta dijual, tarifnya gila-gilaan Ya, tuh. karena dia itulah bargaining position dia kan. Pasti itu. Kalau enggak dia enggak mau beli. Iya. Jadi Kalau bisa enggak dibeli bleeding kan. Iya, karena itu setiap minggu nanti kita lihat jalan tol itu dinaikin fee-nya itu. Dan itu artinya bukan lagi jalan tol. Karena jalan tol itu jalan publik untuk menekan harga justru. Ini jalan yang akhirnya memeras leher, mencekik leher pengguna, leher publik. Jadi Gitu. Bang Rocky ya, saya bayangkan ya, Anda pasti tidak tertarik untuk menjadi bagian dari kekuasaan di rezim apapun. Sepertinya begitu. Itu filosofi atau memang nasib? Enggak, saya justru tertarik untuk menjatuhkan semua rejim. Karena itu menimbulkan banyak imajinasi kan, Oke. cara menjatuhkan rejim gitu. Menjatuhkan cara berpikirnya, bagaimana mematahkan argumentasinya kan? Ya, kita bikin paling nggak rejim itu kalau berjumpa dengan saya Refli Harun dia jumpalitan, bukan kita yang jumpalitan. Tapi rupanya tadi saya cerita-cerita laporannya sudah menumpuk Rocky Gerung ya. Tapi sobat era sekalian ya, yang kita pertahankan ibaratnya kalau kita bicara flag, bendera, ini Iya. kan flag terakhir ini adalah kebebasan berpendapat. Tapi kalau ini sudah hilang dari diri kita, maka tidak ada lagi harga diri bangsa ini kan? Ya, kebebasan berpendapat sekarang seolah-olah ada, tapi di ujungnya nanti tadi threshold. Jadi ngapain bebas berpendapat kalau di ujungnya barrier to entry lewat threshold itu menyebabkan pendapat hanya boleh 2 itu. Oke. Kan itu kacau. Jadi intinya kita bebas memilih tapi pilihan ditentukan. Yes. Tipu-tipunya di situ. Jadi itu sama aja dengan sobat era sekalian, pernah ada ide ya waktu reformasi konstitusi untuk memilih 2 tingkat. Jadi ada yang memilih langsung tapi pilih 2 orang. Nanti 2 orang itu dipilih lagi oleh MPR untuk jadi 1 orang. Atau dibalik, pilih dulu di MPR 2 orang lalu dilempar ke rakyat. Ini akal-akalan gaya. Tapi kalau itu terjadi barangkali satu-satunya negara di dunia kan yang Ya. aneh. Sama seperti kita masuk restoran, tulisannya bisa pesan semua makanan. Oke. Tapi di atas meja menunya udah tersedia. Tuh, dan nggak boleh lagi kita pilih yang lain kan. Nah, itu menu COVID. Itu menu PCR. Menu PCR. Dan menu PCR jadi rebutan sekarang. Jadi menu PCR itu Anda silakan pilih, tapi rupanya paketnya sudah ada. Ya itu intinya begitu jadinya kan, seolah-olah itu filantropi segala macam, tapi di belakangnya ada permainan cari untung. Jadi Tapi Bung Rocky ya, sebetulnya itu intinya. kalau kita tengok yang namanya presidensial threshold itu sudah diterapkan di 2004. Cuma waktu itu kan pasal peralihan sehingga yang tadinya 15% itu cukup dengan 3% kursi dan 5% suara karena pilpres pertama. Yes. Nah, sehingga muncul 5 calon semua.
Tapi pada 2009 dinaikkan threshold 20%, tapi masih 3 calon, lumayan masih. Ya. Kan ingat kan 3 calon kan? Betul. Jadi ada SBY Budiono, kemudian JK Wiranto dan Mega Prabowo. Paling tidak masih adalah kompetisi. Iya, Tapi itu. sejak 2019, 2014-19 makin cerdas sepertinya oligarki ini. Hanya bikin 2 calon saja. Karena 1 calon nggak boleh, karena pemilu nggak boleh itu. Bukan makin cerdas, makin cerdik. Makin cerdik ya. Apa bedanya cerdas dan cerdik? Cerdik itu ada kalkulasi untuk menghalangi orang lain. Oke. Kalau cerdas ya oke, sama-sama punya kalkulasi. Kalau ini kan kalkulasinya cuma di antara mereka. Oke. Tuh. Dan selalu dianggap itu kan rejim sebelumnya. Yo iya mau rejim apapun, tapi teori threshold itu mesti dihilangkan. Tuh. Jadi bukan jadi karena cerdik itu Abu Nawas, tipu-tipu. kalau Abu Nawas nipu dengan cara lucu. Oke. Ya. Kalau yang ini cara dungu nipunya. Allah Akbar. Jadi sobat era sekalian, kapan lagi kita bisa menghirup udara bebas, ya kan? Baik dalam pengertian konotatif maupun yang sesungguhnya. Ini udara bebas karena udaranya fresh ya, fresh air. Berapa kilometer dari Jakarta ini ya? Ini 340 km dari Jakarta udah dapat. Oke, pertanyaan saya yang lebih spesifik, berapa kilometer dari pusat polusi? Polusi itu polisi politik kan. Dari, Ya apa whatever the interpretation ya kan? ya itu sebetulnya lebih tepat berapa kilometer dari pusat korupsi, bukan Oke. polusi tadi. Bukan, Salah. pusat polusi. Saya ingin polusi. Oh, Karena- saya korupsi ya. bukan korupsi, polusi. Kan polusi itu bisa macam-macam. Polusi lingkungan, polusi kekuasaan, polusi keuangan dan lain sebagainya. Polusi kecerdasan justru. Ah, Karena kita itu. menjauh dari pusat polusi kecerdasan. Oke. Karena pusat polusi kecerdasan itu ada di depan Monas. Depan Monas itu tempat orang jual bakso. Enggak, itu kolam cebong itu. Allahu Akbar. Jadi saudara sekalian ya, saya dalam banyak hal itu kalau bikin konten sengaja yang memaki pun saya bacakan, Iya. ya kan? Yang memaki saya bacakan, yang memuji saya bacakan. Jadi biar balance. Nah, yang tidak fairnya adalah ketika yang datang ke kita bukan lagi makian, tapi kekuasaan. Nah itu jangan dong itu. Itu maki-maki kan cuman adanya di pembicaraan yang santai gitu. Kita nggak memaki-maki karena kita benci. Iya. Kita memaki-maki karena lucu. Jadi yang kita maki-maki kelucuan kekuasaan itu. Dan itu kalau kita tidak bisa menertawakan politik, maka politik itu kejam sekali. Ya itu, jadi semakin kita tertawakan, semakin mampu publik melihat bahwa ada kelucuan di istana, ada banyak badut. Dan sering saya terangkan bahwa cara paling cerdas untuk menghargai badut adalah dengan menertawakannya. Mentertawakan. Asal jangan sampai kemudian kita lebih lucu daripada mereka. Nggak mungkin, karena Nggak mungkin. mereka monopoli itu. Oh, monopoli. Karena kelucuan dan kedunguan di rejim ini itu paralel. Allah. Jadi kalau ngomong sama Hancur. Rocky Gerung ngeri-ngeri sedap ini ya. Sobat Nggak ada era delik, sekalian. nggak ada delik. Nggak ada delik. Insya Allah nggak ada Semua delik. yang ya. diucapkan 40 km dari pusat kekuasaan itu tidak mungkin kena delik. Ya, karena kita tidak bicara tentang orang. Iya, enggak Kita lah. Tuh. kita bicara tentang sebuah fenomena. Iya, itu fenomena yang mestinya kita ucapkan, kita bongkar, karena fenomena ini kalau dia menetap, Indonesia ini bisa runtuh gitu. Tapi Dan- masalahnya gini Bung Rocky, Anda kan di tempat di sini yang dilalui Prabowo Sabtu Minggu minimal. Ya, Kira-kira ada radiasinya nggak? ini saya dekat Pak Prabowo mungkin cuma 500 meter dan Menurut- kadangkala saling hahaha dada aja saling lewat. Dan nggak ada masalah sebetulnya tuh, karena Prabowo juga punya ide tentang Indonesia, dan silahkan. Oke, bedanya Prabowo sama Rocky Gerung apa, sobat era sekalian? Ya Prabowo lewatin rumah saya nggak pernah lewatin rumah dia tuh, karena rumah dia itu melewati rumah saya memang. Dia menunggangi kuda yang sesungguhnya. Aha. Kalau Rocky Gerung, Saya menunggangi isu yang sesungguhnya. Tapi kita pesan pada Pak Prabowo, hilangkan electoral threshold, karena Ya. nanti orang anggap itu membatasi hak orang untuk berkompetisi. kita dukung Prabowo Puan, ya kan? Ya, kalau Tetapi dia kita hilangkan, dukung juga Ganjar Pranowo. Yes. Kita dukung Anies Baswedan. Kita dukung Gatot Nurmantio. Kita dukung Rocky Gerung. kita dukung diri sendiri. Kita dukung diri sendiri. Kita dukung Rizal Ramli.
maknanya adalah apa, Bung Rocky? Maknanya ada kompetisi bebas, karena itu nggak Free boleh ada competition. peraturan yang seolah-olah konstitusional, tapi di ujungnya itu adalah menghalangi kompetisi itu. Jadi sekali lagi kita hidup di dalam suasana tegang terus-menerus, tapi kita tahu ketegangan itu bisa kita cairkan kalau kita balik pada prinsip-prinsip dasar bernegara yang sehat. Jadi saya membayangkan ya, barangkali orang yang punya kemampuan finansial yang luar biasa, yang bisa membeli gunung, langit, bahkan bintang pun dia bisa beli, barangkali belum pernah merasakan kehidupan sederhana seperti Rocky Gerung ini. Jangan-jangan ya. Ini kan sederhana kan? Jangan terlalu puji-puji di sini, nanti semua orang ingin ke sini dan lupa elektabilitasnya. Banyak betul politisi yang berupaya untuk masuk istana, dan nanti kita tapis di sini siapa yang boleh masuk istana. Jadi ke depan sebetulnya banyak calon tadi, Pak. Prabowo, Ganjar, Ridwan Kamil, AHY, Anies, dan masih banyak calon di daerah yang sebetulnya potensial. Nah, kalau daftar mereka ada, yang nanti kita akan survei siapa-siapa yang potensial, dan kita mulai tanya pada rakyat siapa yang tidak layak jadi presiden, bukan siapa yang layak jadi presiden. Jadi biar nanti mengkerucut calon yang layak saja. Iya, itu karena maksudnya. kita malu kalau debat capres nanti buka kepean. Jadi kita menginginkan calon pemimpin yang jangan genuine. diingat-ingatkan peristiwa yang memalukan itu. Enggak, saya bicara tentang masa depan. Oke, dah. Bukan masa lalu. Iya, tapi orang ingat itu pernah terjadi. Oh iya, itu kan imajinasi. Padahal saya bicara tentang masa depan. Yes. Jadi kita mencegah nanti pada debat Pilpres 2024 hanya 2 orang yang standing di depan. Ya kan, di depan podium, lalu mereka tanya jawab. Padahal sudah diatur hasilnya. Iya, bukan berdebat, tapi tanya jawab. Dan ketika ditanya buka kepean. Nah, itu kita tidak menginginkan itu, sobat era sekalian. Karena yang kita inginkan adalah calon pemimpin yang punya insting, yang punya originalitas dalam menanggapi semua soal. Walaupun dia betul. tidak expert di bidang itu, tapi dia punya logika. Ya, karena memimpin Iya. itu kan, memimpin artinya punya konsep. Ya, Bukan punya pasukan itu, bukan punya buzzer segala macam. Jadi kita ingin Indonesia dikembalikan pada asal usul negeri ini kan pertarungan ide, kemampuan untuk membayangkan masa depan dengan kekuatan konseptual. Yang ada sekarang pada pemimpin sekarang adalah kemampuan konseptual. Karena itu harus di backup dengan teks, harus nyontek kiri kanan. Dan nyontek itu kadang-kala nggak kontekstual. Dan itu yang menyebabkan kelucuan. dan tidak boleh juga ketika kita melakukan interview seperti ini, kita habiskan waktu untuk mencontek. Nggak boleh kan? Enggak, Karena kita harus instinctively, kita harus bisa flow-nya kita ya terus menerus. Karena itu ketika pikiran normal itu sudah terbatas, yang ngaco-ngaco sedikit tidak apa-apa. ngaco Tapi itu tetap di dalam sebuah dalam sebuah alur yang masih bisa dinikmati. Kira-kira kan begitu. Begitulah, ngace itu semacam interupsi di dalam pikiran yang serius, tetapi tetap pikirannya serius. Kita tetap bicara bangsa, kita bicara tentang masa depan generasi, kita bicara tentang keamanan security global. Dan yakinlah, kita di sini tidak sedang sungsang otaknya. Enggak lah, Enggak kalau ya? otak sungsang itu hanya dimiliki oleh beberapa makhluk itu. Dan kita juga rasanya bukan safety tank, ya kan? Enggak, kita Enggak. think tank di sini, Think. dan kita produksi thinking. Jadi sobat era sekalian, ini sudah mau Maghrib, maghrib, ya. ya kan? Saya bisa diprotes orang. Tapi lumayan, terima kasih yang sudah bergabung. Ada 1.400-an yang Wah. watching now ya. Jadi mudah-mudahan suara kita terdengar. Nanti yang gambar-gambar yang macam-macam yang tadi saya cut lagi, saya potong, saya re-edit, biar consolidated dia, lebih bisa dinikmati percakapan yang on the spot ini. Yang tadi saya tidak tertarik melihat Rocky Gerung. Karena kenapa? Di Refli Harun Channel, Rocky Gerung itu hampir setiap hari, sobat sekalian. Jadi saya bosen ya. Cuma ini the first time saya di sini. Karena itu kalau saya tidak manfaatkan, zalim saya kan terhadap opportunity. Terhadap Oke. kesempatan. Thank you. Silakan Bung Rocky. Refli Harun. Ya, silakan. Anggaplah ini hutan kecil, tempat kita memelihara akal sehat, oksigennya masih berlimpah gitu. Dan begitu kita pulang ke Jakarta, kita mumet dengan keadaan. Tapi tetap kita harus uraikan yang mumet itu tuh. Jadi ini tempat untuk berekreasi pikiran. Salam akal sehat. Yang Jumpa penting- lagi kita. yang penting tetap di channel channel ini. Cadas. Cadas. Refli Harun.
Cia.